Miranti alias Ranti asli Jawa, namun sudah lama tinggal dan jadi warga Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sudah 5 tahun dirinya bekerja freelance di beberapa kafe di Natuna, Kepulauan Riau. Tapi setahun terakhir dia bekerja sebagai petugas housekeeping di penginapan Mira di Kota Ranai, Natuna. Ranti single, orangnya ceria dan banyak teman. Namun beberapa waktu belakangan ada yang berubah di dirinya. Dia tampak murung dan sering menyendiri. Paling tidak begitulah menurut temannya yang bernama Warnani. Di bulan Ramadan, tepatnya pada Sabtu 5 Juli 2014, Ranti meminjam sepeda motor temannya Yuliana. Katanya dia ingin ke desa Kelarik Utara. "Yuk temani aku," Ranti mengajak temannya yang lain, Warnani. Tapi Warnani menolak karena sudah ada janji dengan orang lain. Akhirnya Ranti pergi seorang diri dengan bersepeda motor menuju desa Kelarik Utara dan dia tidak akan pulang lagi. Yang paling menjengkelkan adalah ketika temanmu meminjam sepeda motor tapi tidak juga mengembalikan. Itulah yang dialami Yuliana. Dia menunggu-nunggu Ranti mengembalikan sepeda motornya, tapi wanita itu tidak muncul juga. Mengapa Ranti begitu lama pergi ke desa Kelarik? "Mas, Ranti sudah pulang belum?" tanya Yuliana pada Ahmad, pengelola penginapan Mira tempat Ranti bekerja. Pria itu bilang Ranti cuma izin pergi sehari tapi belum pulang juga. Tentu saja Yuliana gusar, sebab sesungguhnya sepeda motor Honda Beat warna merah yang dipinjam Ranti itu bukan sepeda motor miliknya, melainkan sepeda motor rental milik Pak Rebo yang disewanya selama 3 hari dengan biaya 50.000 per hari. Pada tanggal 5 Juli saat jatuh tempo, Pak Rebo datang menagih. Yuliana jadi bingung sendiri. "Sepeda motornya dipinjam Ranti, Pak. Dia belum balik juga dari desa Kelarik." Pak Rebo maklum, soalnya dia juga kenal dengan Ranti. Tapi seminggu berlalu, ditunggu-tunggu Ranti tidak pulang juga. HP-nya tidak bisa dihubungi, meski seorang teman ada yang bilang dia menerima SMS dari Ranti yang mengatakan Ranti sudah dipinang orang, dan katanya sepeda motor berada di tangan kawannya. Yuliana dan Warnani menganggap SMS itu aneh. Mereka cemas, demikian juga Pak Rebo bertanya-tanya, apa mungkin Ranti membawa kabur sepeda motornya? Pak Rebo segera memberitahu teman-temannya yang ada di Kelarik dan Selat Lampat. "Kalau ada yang melihat sepeda motor saya, Honda Beat warna merah dengan nomor polisi sekian-sekian, tolong segera hubungi saya." Sementara itu Yuliana dan Warnani tidak tinggal diam. Pada Jumat 11 Juli mereka memulai pencarian Ranti. Awalnya mereka telusuri tempat kerja Ranti dulu di beberapa lokasi, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Ranti. Esoknya Sabtu 12 Juli 2014, Yuliana dan Warnani memutuskan pergi dengan sepeda motor ke desa Kelarik Utara. Setahu mereka, waktu pamit Ranti bilang tujuannya ke Kelarik untuk bertemu seorang pria bernama Siro. Setiba di rumah Siro, Warnani turun seorang diri sedangkan Yuliana menunggu di motor. Warnani mengetuk pintu rumah Siro. Ketika pintu dibuka, seorang wanita muncul dan bertanya, "Mau cari siapa?" "Siro," jawab Warnani. "Siro siapa?" tanya wanita itu lagi. "Siro Judin," kata Warnani. Wanita itu tampak curiga. "Ada urusan dan hubungan apa dengan Siro Judin?" Warnani bilang dia ingin menanyakan pada Siro Judin tentang keberadaan seorang teman. Si wanita kemudian masuk ke kamar dan memanggil seorang pria. Terdengar cekcok di antara mereka dengan memakai bahasa Melayu. Tak lama kemudian, Siro Judin alias Siro muncul. Warnani langsung bertanya, "Mana Ranti, Bang? Abang tahu nggak di mana Ranti?" Siro menggeleng, "Abang udah nggak ada hubungan lagi dengan Ranti." "Kalau gitu minta nomor HP Ranti, Bang." "Abang nggak punya lagi nomor Ranti," jawab Siro. Apa boleh buat, pencarian Ranti gagal. Warnani dan Yuliana pulang dengan tangan kosong. 2 minggu sejak hilangnya Ranti, pada Kamis 17 Juli 2014 sekitar pukul 7 pagi di Sungai Segeram, Usman, Zulman, dan Bujang dengan menggunakan kapal pompong hendak menuju Kelarik mencari kayu untuk membuat kelong. Mereka kaget saat melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah di dalam sungai.
Setelah menarik sepeda motor ke tepi sungai, mereka segera memberitahu perihal penemuan itu kepada warga dan melaporkannya pada pihak RT dan RW setempat. Seorang kenalan Pak Rebo yang mendengar informasi itu segera menyampaikannya kepada Pak Rebo yang bergegas datang dengan membawa surat-surat kendaraannya untuk membuktikan Honda Beat merah itu adalah miliknya. Pak Rebo juga langsung menyampaikan penemuan sepeda motor itu kepada Yuliana dan Warnani. Kejadian itu sangat mencurigakan. Sepeda motor dibuang ke sungai sementara Ranti tidak diketahui keberadaannya. Pada Sabtu 19 Juli 2014, Yuliana, Warnani, dan Pak Rebo melaporkan hilangnya Ranti ke Mapolres Natuna. Sejak 3 Juli Ranti pergi ke desa Kelarik Utara, katanya untuk menemui Siro. Sudah 2 minggu dia tidak pulang juga. Sepeda motornya dibuang ke Sungai Segeram. Demikian laporan mereka. Dan demikianlah polisi pun mendatangi Sirojudin alias Siro di rumahnya. Ketika ditanya keberadaan Ranti, pria itu mengatakan tidak tahu. Tapi polisi tidak percaya begitu saja. Mereka memberitahu Siro sepeda motor yang dikendarai Ranti telah ditemukan di Sungai Segeram. Mereka menduga Siro ada hubungannya dengan hilangnya Ranti. Diinterogasi panjang lebar, Siro jadi terpojok. Akhirnya dia mengaku, jasad Ranti kutenggelamkan di Sungai Segeram bersama sepeda motornya. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir sungai, tapi jasad tidak ditemukan. Polisi kembali mendesak Siro. Akhirnya, pria itu membeberkan pengakuan yang sebenarnya yang juga disampaikannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ranai. Begini ceritanya. Sirojudin alias Siro lahir Juni 1979. Saat kejadian usianya 35 tahun, statusnya sudah menikah dan punya 2 anak. Siro pegawai honorer BPPKB atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Selain bertugas membantu memberikan penyuluhan KB, Siro juga melakukan pendataan yang berhubungan dengan KB. Setiap bulan dia datang ke kota Ranai untuk mengambil gaji. Nah, di kota Ranai, tepatnya di penginapan Mira, di sanalah dirinya pertama kali bertemu Ranti. Waktu itu bulan Mei 2014. Saya mabuk sepulang dari mes sampai muntah-muntah. Karena takut pulang dalam keadaan mabuk, Siro menginap di penginapan Mira. Saat itu Ranti yang bekerja di hotel membantunya termasuk membereskan kamar yang akan ditempati Siro. Siro mengatakan antara sadar dan tidak sadar karena mabuk, dia dan Ranti melakukan hubungan intim. Waktu saya terbangun pukul 2 pagi, saya lihat Ranti tidur di samping saya. Nah, sejak saat itu terjalin hubungan spesial di antara mereka. Setiap berkunjung ke Ranai, tanpa setahu anak istrinya, Siro menginap di penginapan Mira untuk menemui Ranti. Sebaliknya, Ranti juga sering mengunjungi Siro di desa Kelarik Utara. Seiring berjalannya waktu, Ranti menuntut kejelasan hubungan mereka, tapi Siro selalu mengelak. Demikian juga pada 23 Juni 2014, Ranti datang seorang diri dengan sepeda motor ke desa Kelarik Utara menemui Siro dan minta kejelasan hubungan mereka. Pada 2 Juli 2014, ketika Siro datang ke kantor BPPKB di kota Ranai untuk mengambil gaji, sebelum pulang ke desanya dia sempat mampir di penginapan Mira untuk bertemu Ranti. Tampaknya tidak ada kesepakatan di antara mereka perihal kelanjutan hubungan mereka. Hingga 3 hari kemudian, pada Sabtu sore 5 Juli, Siro mendapat SMS dari Ranti yang mengatakan dia telah berada di depan rumah Siro, lagi-lagi ingin membicarakan hubungan mereka. Siro kaget, lalu segera membalas SMS itu. "Jangan tunggu di depan, saya lagi buka puasa." Siro yang takut hubungannya dengan Ranti diketahui istrinya segera mengintip dari kaca jendela dan benar saja, Ranti yang bersepeda motor sudah berada di depan rumahnya. Pria itu kembali mengirim SMS pada Ranti. "Kalau bisa jalan ke tempat lain, jangan tunggu di situ, takut istri saya tahu." Ranti membalas SMS, "Nanti jam 7 saya datang lagi." Dan demikianlah menurut Siro, pukul 7 malam dia buru-buru akan pergi ke masjid dengan bersepeda motor. Namun saat keluar rumah, Ranti ternyata sudah datang dengan sepeda motornya. Siro langsung tancap gas menuju masjid. Ranti mengikuti dari belakang. Setiba di masjid, Siro berhenti, begitu juga Ranti. Wanita itu marah dan bilang kalau begini caranya dia akan datangi rumah Siro sekarang juga. Siro takut.
Dia khawatir Ranti nekat mendatangi rumahnya untuk menjumpai istrinya dan membeberkan hubungan gelap mereka. "Kita bicara di tempat sepi saja," bujuk Shiro. Kemudian dengan sepeda motor masing-masing mereka pergi. Shiro di depan sedangkan Ranti menyusul di belakang. Setiba di sebuah lahan kosong, Shiro menghentikan sepeda motor, demikian pula Ranti. "Kenapa kau nekat datang ke rumahku?" semprot Shiro pada Ranti. Saat itu menurut pengakuan Shiro, Ranti bilang dirinya ingin mengadukan hubungan mereka kepada istri dan orang tua Shiro. Shiro protes, "Berarti kau mau menghancurkan rumah tanggaku?" Shiro kemudian membujuk agar Ranti jangan melakukan hal itu. "Kalau butuh uang ku kasih, yang penting kau pulang malam ini juga." Tapi menurut Shiro, Ranti tidak menggubris permintaannya itu dan ngotot akan membongkar hubungan asmara mereka pada istri dan keluarga Shiro. Ranti tidak peduli jika setelah itu Shiro meninggalkannya. Ranti lalu menaiki sepeda motor bersiap pergi. Nah, saat itulah menurut Shiro, dia ambil kabel dari dalam jok sepeda motornya. Kabel itu menurutnya selalu dibawanya kemana-mana karena merupakan perlengkapan untuk penyuluhan KB. Dia dekati Ranti dari belakang dan langsung menjerat leher wanita itu dengan kabel. Ranti yang terkejut meronta hingga dirinya terjatuh dari motor. Tangannya berusaha menarik kabel yang menjerat lehernya. Shiro menarik kabel semakin kuat. Ranti terus meronta. Namun Shiro tidak peduli. Dia seret Ranti dengan cara menarik kabel yang melilit di leher wanita itu sejauh 8 meter ke lokasi yang lebih rendah. Begitu Ranti tidak bergerak lagi, Shiro berhenti. Dia biarkan kabel tetap terlilit di leher Ranti. Kemudian Shiro kembali ke sepeda motornya dan mengambil kabel lainnya. Lantas dia lilitkan kabel tambahan itu ke leher Ranti dan sekuat tenaga menariknya. Ranti tewas, Shiro puas. Selanjutnya Shiro menyeret tubuh Ranti ke semak-semak dan menaruhnya di sana. Setelah menyembunyikan sepeda motor dan tas Ranti di balik semak-semak tak jauh dari jasad Ranti, Shiro pun pulang dengan sepeda motor miliknya. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 8.12 malam. Esoknya, Minggu 6 Juli 2014, pukul 5:30 pagi, Shiro sudah siap beraktivitas. Dengan membawa cangkul, dia pergi dengan sepeda motor ke kebun miliknya. Setelah memarkir motor, dia berjalan kaki ke lokasi tubuh Ranti yang jaraknya tidak jauh dari kebunnya. Dia kemudian menggali lubang dengan cangkul, lalu mengubur jasad Ranti di sana. Tak lupa dia juga menguburkan tas Ranti di lokasi berbeda. Sudah pukul 8 pagi, tugas Shiro belum rampung. Dia mengendarai sepeda motor Ranti menuju Sungai Segeram yang berjarak kurang lebih 2 km. Setiba di sungai, sekeliling sepi, Shiro mengambil HP Ranti yang ditaruh di dashboard motor, lalu dia dorong sepeda motor hingga tenggelam ke dasar sungai. Setelah itu, Shiro berjalan kaki kembali ke kebunnya, mengambil cangkul dan dengan sepeda motor miliknya pulang ke rumah, meninggalkan begitu saja Ranti dikubur di lahan kosong. Dia juga sempat mengirim SMS dari HP Ranti kepada teman Ranti, berpura-pura sebagai wanita itu. Ketika kemudian polisi membongkar kuburan Ranti, jasadnya sudah membusuk setelah 2 minggu terkubur. Pihak kepolisian mengatakan dari sikapnya yang santai saat menjelaskan kronologi kejadian serta menunjukkan lokasi kuburan Ranti, Shiro seperti pembunuh berdarah dingin. Bahkan di markas polisi dia masih sempat tertawa-tawa. Dalam rangkaian persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ranai, Shiro yang tambah gemuk karena kerjanya tidur saja di sel, tampil santai didampingi istri dan beberapa kerabat. Istrinya tetap setia menemaninya bahkan rutin mengantar makanan ke sel tahanan. Sebelumnya kepada wartawan, Shiro mengatakan tidak masalah jika dirinya dihukum mati sekalipun. Namun kenyataannya ketika vonis dijatuhkan majelis hakim, Shiro terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia menangis begitu majelis hakim menyatakan dirinya bersalah melakukan pembunuhan berencana dan divonis 15 tahun penjara. Istri Shiro juga ikut menangis. "Nggak adil rasanya," kata Shiro pada wartawan. "Saya dijatuhi hukuman seakan saya melakukan pembunuhan berencana. Saya ini kan cuma tertekan waktu membunuh. Saya nggak merasa pacaran sama Ranti. Dia bikin saya panik. Saya benar-benar tidak ingin dia merusak rumah tangga saya. Karena kalau istri saya tahu, pasti rumah tangga saya hancur. Sudah pasti kami akan bercerai. Saya tahu gimana sifat istri saya, keluarga saya."
Siro mengaku dirinya sama sekali tidak tertarik dengan Miranti alias Ranti. Istri saya jauh lebih muda, jauh lebih menarik darinya. Kalau saya nggak mabuk, saya nggak bakalan mau sama dia. Tapi apa boleh buat, kami akhirnya dekat, sudah 3 bulan ini. Cuma saya nggak suka aja, dia selalu ingin memberitahu hal ini kepada istri saya. Saya sudah bilang kalau mau nikah siri ya saya nikahi, mau duit berapa akan saya bayar. Tapi dia selalu ingin memberitahu ke istri saya. Ini yang buat saya kesal. Apalagi dia suka cemburu kalau saya bawa istri saya, dia suka nguntit saya. Menurut Siro, setelah dirinya ditahan, istrinya mengerti. Saya sudah bicara dengan istri saya dan dia sudah paham posisi saya. Sekarang saya rasa nggak ada masalah. Untuk hal ini saya juga sudah mengakui kalau saya memang bersalah. Dari tahanan, saya kadang nelpon anak-anak saya. Cuma kalau bahas masalah ini, anak saya paling besar yang kelas 5 SD nggak mau ngomong. Dia hanya mau bicara tentang topik lain. Mungkin dia masih trauma. Kalau anak saya yang paling kecil, yang umur 5 tahun, dia taunya saya ini pergi sekolah ke Tanjung Pinang. Saya bilang ke dia, nanti ayah pulang ya. Siro memang terus membantah dirinya dan Ranti berpacaran. Seperti yang disampaikannya kepada wartawan, saya enggak pacaran sama dia. Memang saya sempat makai dia malam itu waktu saya mabok dan menginap di penginapan. Tapi ya kalau di luar waktu mabok itu cuma sebatas kenakalan saya saja. Saya nggak mau kalau sampai pula ke rumah tangga saya, karena saya sayang anak istri saya. Pernyataan Siro agak ganjil, sebab jika dirinya sejak awal sayang anak dan istri, mengapa dia berhubungan intim dengan Ranti bahkan hingga berkali-kali? Teman-teman Ranti dan pengelola penginapan mengatakan Siro kerap datang mengunjungi Ranti di kota Ranai. Mereka juga tahu bahwa Ranti dan Siro berpacaran. Ranti pernah curhat ke temannya, dia sangat mencintai Siro dan ingin menikah dengan pria itu. Meski hubungan mereka baru terjalin 3 bulan, Ranti tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk Siro, termasuk membelikan pulsa untuk pria itu. Ranti juga rela menjual perhiasannya demi memenuhi kebutuhan Siro. Sekitar sebulan sebelum kejadian, teman Ranti melihat wajah Ranti babak belur. Saat ditanya, Ranti bilang dia bertengkar dengan Siro dan pria itu menganiaya dirinya. Ranti tutup usia di umur 32 dan meninggalkan seorang anak yang sudah kuliah di Pulau Jawa. Sementara itu akibat mendekam di balik bui, harapan Siro suatu saat bisa jadi PNS pupus sudah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.